Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Geraha BK3S Lantai 3 Salemba Tengah. Kami hadir menjadi bagian untuk negeri dan juga kali ini tentunya di Batavia Smart Channel ini saya Dias Kantona bakalan ajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol seru, berbincang seru dengan salah satu narasumber yang juga udah hadir di depan saya. Beliau adalah salah satu ketua dari Media Independen Online Indonesia yang membidangi hukum dan HAM. Selamat datang untuk Bapak Hadi Purwanto, SHMH. Selamat datang juga. Oke, Pak Hadi Purwanto, apa kabar? Baik. Baik ya Pak ya? Oke, Pak, ini mungkin ada istilah bilang tak kenal maka kata sayang. Kayaknya Bapak juga perlu untuk memperkenalkan diri lebih lanjut tentang profil Bapak di Mio tentunya. Terima kasih bahwa kami di MIO adalah selaku Ketua Hukum dan HAM. Ketua Hukum dan HAM. Ketua Hukum dan HAM. Jadi kita di MIO Hukum dan HAM itu ada divisi masing-masing. Ada IT, ada itu kebetulan saya adalah Hukum dan HAM. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, tugas pokok atau enggak tupoksi dari Pak Hadi sendiri di bagian hukum dan HAM itu seperti apa sih? Visi misinya mungkin atau mungkin Mio sendiri itu banyak orang mungkin yang nggak tahu Mio itu sepertinya apa sih gitu. Jadi gini, saya jelaskan secara singkat aja. Oke. Misi dari MIO itu satu membangun peradaban yang menegakkan supremasi hukum di dalam itu sendiri. Yang kedua, untuk melakukan itu semua maka perlu ada penegakan hukum. Membantu penegakan hukum yaitu menemukan peserta hukum. Yang jelas hukum itu kan ada dua, ada hukum dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Oke. Nah, di dalam itu pasti ada nama divisi advokasi. Oke, Pak. Secara fungsi ada dua, yaitu tugasnya memberikan advokasi dan litigasi dan non litigasi atau investigasi terhadap anggota sendiri, anggota MIO sendiri maupun masyarakat secara luas. Oke, yang dimaksud sama litigasi dan non litigasi itu apa sih, Pak? Litigasi itu satu, yaitu kita nanti di dalam lembaga itu ada avokat. Oke. Avokat khusus yang mewakili. Oke. Mewakili litigasi di dalam peradilan. Nah, atau mendampingi suatu peristiwa pidana. Mewakili peradilan di mana peradilan itu membutuhkan kuasa hukum. Sedangkan litigasi itu beda. Hanya sebatas untuk investigasi. Nah, investigasi itu mengumpulkan bukti-bukti atau memberikan kumpulan bukti yang sehingga bisa dibawa ke peradilan atau dibawa ke tindak pidana. Itulah kira sesingkat seperti itu. Jadi kurang lebih untuk program kerja dari bidang hukum MIO tentunya yang diketuai oleh Pak Hadi itu tadi kurang lebihnya udah sedikit dijelasin dari visi misinya. Yeah. Nah, Pak, kalau ngomongin soal program kerja dari bidang hukum di MIO sendiri, karena di sini ada hak asasi manusia, berarti di sini juga akan bersangkut paut sama anak dan perempuan. Menurut Pak Hadi sendiri, nih bagaimana sih esensi dari perlindungan bagi anak dan perempuan dari sudut pandang Pak Hadi? Siap. Gini, bahwa untuk melindungi anak di bawah umur itu kategori satu adalah melakukan pembinaan dan pengawasan anak, sehingga anak itu tidak dimarginalkan atau dia seakan-akan banyak yang sisi lain orang-orang banyak yang satu memperkosa anak, gitu, ada pengerasan terhadap anak. Nah, anak itu sendiri yang dimaksud anak itu sendiri adalah umur di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Di dalam itu makanya perlu ada pembinaan anak. Oke. Nah, pembinaan itu apa? Satu, ketika anak itu melanggar aturan, maka ada pembinaan namanya lembaga anak. Oke, jadi bukan dihukum ya, Pak? Ada hukumannya, ada hukumannya. tapi hukumannya itu rata-rata dikembalikan ke orang tua atau dibina ke lembaga anak. Oke. Itu. Nah, itu anak itu tetap karena anak itu anak bangsa, anak-anak itu menjadi anak bangsa yang kedepannya nanti mampu mewakili kita. Oke. Ya, untuk bangun bangsa ini. Karena anak kalau udah otak anak udah katakan sudah dihancurkan dari awal, maka mereka tidak mampu menjadi penerus bangsa. Oke. Itu yang saya jelaskan sementara itu. Oke, jadi mungkin ketika si mental anak dari dini sudah rusak, itu juga akan mempengaruhi anak tersebut ke depannya. Oh, gitu. Oke. Nah, untuk menjaga agar kita mungkin orang-orang yang sudah bisa dibilang dikategorikan sebagai orang dewasa, cara untuk mendidik atau enggak membuat si anak-anak itu tetap terjaga mentalnya itu seperti apa sih, Pak? Apa yang perlu kita lakukan terhadap anak? Ini pertama yang terdekat adalah orang tua sendiri, orang tua sendiri, yaitu
keluarga terkecil dulu. Dia memberikan kebebasan anak untuk berekspresi. Tidak harus nurut mereka dengan orang tua kan harus ini kayak gitu. Iya, iya betul. Ini nggak perlu. Mereka merekam anak dengan cara senyum. Contoh soal gini, adik udah belajar belum? Oh belum. Ayolah belajar sama papa atau mama, sama ibu atau bapak. Ya, Itulah cara pembinaan. Nah, ketika itu dibina, maka ada namanya pembinaan kelembagaan, baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Nah, disinilah agar anak itu mampu berkembang pola pikirnya. Ya, yang pertama adalah ajaran akhlak dulu. Oke. Akhlak. Jadi yang pertama akhlak. Akhlak dulu. Akhlak itu mengandung tata ruang bahwa anak itu bahwa tidak semata-mata harus ini. Mereka bisa menghormati orang tua, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati teman, bagaimana pada waktunya dia bisa menghormati sesuatu yang nanti berhadapan yang membahayakan. Itu akhlak. Baru kita ajarkan namanya tentang etika norma. Artinya kalau udah bicara norma berarti ada pelanggaran dong. Ya betul. Nah, kalau bicara norma, anak itu kamu tak hukum gini nggak bagus. Makanya diajarkan akhlak dulu sehingga nanti kedepannya mereka akhlaknya udah bagus, maka ketika menjadi dewasa nanti mereka akan memberikan contoh-contoh anak bangsa yang cerdas dan mampu membangun negara ini. Oke, jadi akhlak itu bisa dibilang sebagai pondasi utama dari keluarga dulu ya Pak ya? Pondasi utama dari keluarga. Oke, nah tadi kan Pak Hadi bilang kalau misalnya anak itu sebenarnya nggak boleh dilarang ini itu. Bahkan juga mungkin saya sendiri pernah mengalami ajaran ataupun gak didikan dari orang tua saya yang ini juga jadi pertanyaan bagi beberapa orang mungkin ya. Ketika contoh soal seperti ini, ketika saya dapat nilai jelek di salah satu mata pelajaran di sekolah, sedangkan saya nggak suka sama pelajaran itu, tapi kenapa kebanyakan orang tua justru mendesak pelajaran tersebut untuk bagus daripada mengembangkan apa yang sudah bagus dari awal. Kalau misalnya ngomongin hak asasi manusia yang juga tadi diomongin, berhak nggak sih si anak itu untuk menentukan pilihannya sendiri daripada harus mengikuti perintah dari orang tua? Ada. Jadi sisi lain yang dimaksud hak asasi manusia itu hak yang hidup. Hak yang hidup. Hak yang hidup, yang tumbuh yang harus dilindungi. Nah, termasuk tadi pertanyaan tadi bisa karena satu, kalau anak itu selalu dekat harus begini begitu, maka mereka akan menjadi keras keras ya. Iya. Karena merasa ada kehakiman dulu, ada dihakimi dulu. Iya. Sebelum dia berekspresi. Yang lebih bagus dia berekspresi sendiri. Berekspresi sendiri dan punya kreatif sendiri. Iya. Nah, dia bisa memilih jalurnya sendiri sesuai dengan kemampuannya dia. Iya. Ya contoh soal gini, orang tua, saya mau sekolah ke IT. Ada yang mengatakan, enggak, kamu harus ke hukum. Nggak boleh, begitu nggak boleh. Iya. Anak biar memilih sendiri. Ketika ada memilih sendiri, maka ada kenyamanan. Iya, betul. Kalau mereka nyaman, maka justru muncul intelektual di situ. Iya, betul, Pak. Karena kalau misalnya dipaksa juga mungkin itu akan menjadi sesuatu beban bagi anak. Akan menjadi penambah baru. Anak akan berpikir dua kali perpikiran. Satu, kalau saya begini, nanti saya kena hukuman. Okay. Kalau begini, nanti karena begini. Akhirnya anak nggak merdeka. Nah, karena nggak merdeka itu ada sedikit di situ ada sedikit pelanggaran HAM, tapi HAM-nya yang sifatnya bukan HAM secara umum tidak. HAM-nya HAM kecil. Tahu ya HAM kecil tahu? Kayak apa tuh Pak? HAM kecil tahu. Mereka hanya diberi sanksi terhadap keluarga itu sendiri. Tidak bisa dibawa ke ranah hukum HAM. Tidak bisa, gitu loh ya. Jadi istinya apa? Idetik tapi non idetik. Gitu. Dalam arti gitu. Siap. Pak, ini kan tadi kita ngomongin soal hak asasi manusia, tapi juga yang bersangkutan sama media independen online Indonesia atau MIO ini sendiri kan berarti MIO ini adalah salah satu bisa dibilang pers juga ya Pak ya? Pers juga, ya. Pers. Oke. Nah, kalau misalnya peran hukum dan HAM untuk pers itu sendiri seperti apa sih Pak? Nah, ini bagus, pertanyaan yang paling bagus, aku suka itu. Itu yang paling saya tunggu pertanyaan paling bagus. Jadi gini, media itu untuk membantu satu ada sosialisasi dulu apa sih yang dibuat hukum dan HAM itu apa sendiri. Hukum itu apa, HAM hak asasi manusia itu apa, itu nanti ada sosialisasi sendiri dan ada pembinaan, ada litbang-litbang tertentu supaya apa, memberikan edukasi masyarakat janganlah melanggar HAM.
Oke. Ya, makanya mutu kami itu peradaban yang mengedepankan supremasi hukum. Oke. Artinya semua membangun hukum sebagai diri beradab. Beradab tahu, punya etika, tata Ya, moral. ya betul. Nah, kalau langsung ke supremasi hukum penegakan hukum, maka semua akan kena sanksi. Maka akan berakibat jera. Nah, orang yang berakibat jera itu bagi anak satu mengundang dampak yang negatif. Oke. Kena psikisnya dia. Kena ya, Pak? Bayangkan kalau sosialisasi hukum di dalam kita sama Mio kita meminta, ya kan? Soal meminta, kita meminta bahwa anak-anak kalau melakukan sesuatu harus dihukum, gantung Ya. katakanlah. Nah, ini namanya apa, edukasi yang kurang bagus. Oke. Nah, hadirnya Mio ini satu, nanti edukasinya satu, HAM itu satu, membangun peradaban dengan penuh santun dan beradab. Oke. Jadi mendorong lembaga-lembaga yang sudah ada, baik swasta maupun lembaga Negeri. yang sudah negeri, ya toh, itu harus yang beradab, Oke, Pak. punya etika, tata moral yang tinggi, Mm-mm. sehingga hasilnya juga bagus untuk anak. Oke. Itu. Yang kedua? Yang kedua, bahwa Mio mendorong bahwa agar pemerintah juga menganggarkan juga. Oke. Mohon maaf, kalau kita ada binaan dan lain-lain, mau anak bangsa yang bagus, tetapi pemerintah nggak mendorong anggaran, Apa boleh buat ya, Pak? apa boleh buat? Jadi tetap support dari Tetap pemerintahan harus dari juga support ada. pemerintah. Nah, kebetulan pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bagus mendorong adanya pembinaan anak. Oke. Terutama ada pembinaan anak. Suatu itu sudah ada pendidik-pendidik sekarang udah unggul semua pendidikan sekarang di Indonesia. Oke. Jadi di situ nampaknya kelihatan banget bahwa pemerintah itu support banget terhadap pendidikan anak ke depan tentu hak hukum dan agak-agak tidak bertentangan dengan hukum dan HAM. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kan tadi ngomongin soal support dari pemerintah. Harapannya sebenarnya yang diinginkan oleh Mio sendiri, support dari pemerintah yang seperti apa sih? Begini. Kiranya? Saya nanti kepinginnya pemerintah beri ruang lingkup terhadap MIU untuk kerjasama, membentuk lembaga otonom, lembaga edukasi, bahwa ini loh cara membina anak, ini loh cara memprestasi anak, oh ini loh cara membangun akhlak terhadap anak, dan MIU nanti akan bekerjasama dengan orang-orang religi agama, Gitu. lembaga agama. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, MIU harus bekerjasama dengan kelembagaan agama maupun pemerintah. Nah, baik itu di pondok, di panti asuhan. Karena apa? Dengan hadirnya MIU ini, maka harus turut membantu negara. Contohnya itu bisa sharing ke pemerintah, bisa sharing ke lembaga lain. Tujuannya apa? Supaya ada nilai positif. Siap. Gitu. Nah, caranya itu berarti kalau misalnya dari Mio sendiri kan ini berhubungan dengan media, apakah caranya nanti akan melalui siaran lewat media kah atau turun terjun langsung secara online? Online? Bisa. Jadi melalui OR bisa, offline bisa, melalui media massa bisa, melalui online bisa. Jadi gini, orang yang mau berbuat baik ya di negara ini satu, bisa melalui offline bisa, online bisa melalui media massa bisa. Gitu. Atau turun, kalau kata orang bisa turun langsung melakukan pembinaan langsung kerjasama yang tadi dikatakan. Tapi yang pertama adalah pembinaan dulu pada jurnalis dulu. Jadi jurnalis dulu. Iya, jurnalis dulu harus kita bina dulu. Siap. Oh begini tata letak penulisan untuk tata anak begini. Gitu. Nah, nanti buat kerangka-kerangka bagaimana anak itu nanti tulisannya harus jelas, yang ahlinya yang nulis. Bekerja sama ahlinya yang nulis. Karena ahli-ahli perlindungan anak kan banyak. Kerjasama dengan perlindungan anak di negara Indonesia kan banyak juga. Itu kiranya. Jadi biar nggak timbul berita-berita yang kurang bertanggung jawab kayak hoax yang sekarang sering muncul mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi si jurnalisnya dulu yang pertama dilakukan pembinaan. Makanya di sini Pak, saya mohon mengedepankan supremasi hukum. Satu, tidak hanya jelas saja mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat. Artinya apa? Jurnalis itu akan berkolaborasi dengan masyarakat. Ya, untuk menulis hoax. Ya. Kalau jurnalisnya sudah mampu mengedukasi tata caranya, bagaimana supremasi hukum ke lapangannya, insya Allah Pak tidak akan mungkin terjadi hoax. Gitu. Pak, ini
saya mau nanya juga nih Pak. Siap. Menurut Bapak nih, bagaimana cara untuk memberikan informasi yang transparan sih sebenarnya untuk masyarakat terhadap permasalahan hukum yang terjadi di pemerintahan maupun non pemerintahan? Gini Pak, ini kan berhubungan dari MIO, maka transparansi yang dimaksud di ini adalah satu, menuntut pemerintah ke transparan, salah satu menggunakan anggaran, penegakan hukumnya, baik itu pengadilan maupun perencanaan-perencanaan yang ada di pemerintah sendiri harus transparan. Nah, kita mendekati ke masyarakat. Oh, ini loh, pemerintah udah membuat anggaran untuk anak, contohnya. Oh, ini loh, pemerintah udah menganggarkan pembangunan. Oke. Nah, tugas kita mengkoordinasikan, menyampaikan masyarakat secara transparan. Disitulah fungsi transparansi. Oke. Itu. Dan pemerintah, melalui pemerintah juga kita akan bekerja dengan pemerintah. Kita pro pemerintah tapi yang elegan, kritis tapi elegan. Oke. Dari lembaga MIO itu satu ya, pro pemerintah tapi kritis dan elegan. Artinya apa? Memberikan support pemerintah. Kalau salah katakan salah, kalau iya, kalau benar kita akan benar. Oke. Gitu. Jadi fungsinya mungkin juga sebagai media antara masyarakat ke pemerintah ataupun pemerintah ke masyarakat. Oh iya. Itu. Atau fungsinya adalah media kontrol. Media kontrol, benar-benar. Cenderung kontrol. Ya. Nah, jadi sepanjang tidak melanggar undang-undang pers. Oke, benar. Makanya kalau kita kan ada batas-batasan sendiri, karena ini jurnalis kita harus batasi juga. Karena ada batas-batasan juga dengan undang-undang jurnalis. Tetapi kita bisa berekspresi sendiri bagaimana yang nilai positif. Contohnya gini, pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya satu, ada gencarnya melakukan COVID-19. Ya, nah di sini sekarang ada vaksin. Nah, Gimio harus hadir mendorong pemerintah agar semua masyarakat ikut vaksin. Ya, oke. Sehingga paling tidak mengurangi ada penyebaran virus 19. Ya, COVID-19. Itu satu contoh gitu. Oke, jadi juga peran MIO juga adalah mendukung program kerja yang sudah dilakukan pemerintah agar masyarakat juga mau melakukannya gitu ya. Siap. Gitu. Pak, tadi kan Bapak ngomongin soal undang-undang pers. Sebenarnya apa sih yang menjadi aturan yang ada di undang-undang pers? Misal, sebenarnya apa sih yang nggak boleh dilakukan masyarakat terhadap pers, ataupun nggak pelanggaran-pelanggaran apa yang sebenarnya ada untuk mengatur pers itu sendiri? Iya. Jadi kalau undang-undang pers kan mengatur undang-undang 40 tahun 1999 ya tentang pers itu sendiri. Itu gini. Jurnalis itu satu, menyampaikan berita harus sesuai dengan fakta. Oke. Yang kedua, mencari sumber yang jelas. Itu yang terukur dulu. Oke. Ya, yang kedua, yang ketiga, seorang jurnalis kalau memberikan sesuatu itu harus sesuai dengan fakta. Oke. Kalau nggak sesuai dengan fakta, hoax. Itu hukumnya apa, Pak? Tetap kena pidana. Oh, Undang-undang IT. Ya. Undang-undang IT. Jadi disitulah letaknya. Jadi nanti ketika memberitakan itu ternyata katakanlah sumbernya nggak ada, dibuat-buat sendiri, yang kena jurnalis. Oh, yang kena jurnalis. Tetapi kalau ada sumbernya jelas, yang bicara si A, maka si A itu yang kena. Si A itu yang kena karena mereka adalah sumber. Oke. Tetapi ditunggu juga sama kita hak jawabnya dia. Kalau kita online kita mereka nggak ada keberatan sama si kita mau kan keberatan terhadap pemberitaan sendiri, maka berarti itu sudah diakui. Maka sanksi hukum bagi jurnalis maupun media massa udah gugur di situ. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya si sumbernya yang ternyata hoax, si jurnalis itu akan gugur demi hukum karena sepanjang dia nggak ada keberatan kepada kita. Oke. Tetapi kalau jurnalis itu membuat sendiri, seakan-akan si A namanya si A mengatakan saudara merampok, padahal tidak ada fakta. Itu jurnalis yang kena. Yang jurnalis atau media massa yang kena. Oke. Nah, kalau hukuman untuk jurnalis itu sendiri biasanya hukum pidananya kayak gimana sih, Pak? Gini, semua hukum jurnalis semua ada sanksinya. Ya, aja saya di Dewan Pers mungkin setelah administrasi nggak boleh begini, nggak boleh ikut jadi pers lagi berapa, nggak ikut jadi jurnalis berapa, atau nanti lembaga juga akan diberikan sanksi oleh Dewan Pers. Nah, tetapi ketika nanti jurnalis itu sendiri, wartawannya sendiri katakanlah, jurnalis dalam wartawan sendiri, itu yang salah mau berita, maka wartawan itu yang kena pidananya, bukan yang medianya, bukan. Jadi
si gitu. medianya itu nggak akan kena, Nggak tapi akan kena. yang Nggak akan kena. Iya. yang di jalannya itu yang Iya, kena nggak ya. akan kena. Oke. Gitu. Nah, kita lanjut ke materi yang kita lagi bahas nih, Pak. Tadi sempat disinggung juga ada istilah advokasi dan investigasi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan advokasi tersebut? Dan kalau bisa diberi contoh, mungkin juga boleh, Pak. Gini. Kasih contohnya. Advokasi adalah sifatnya pembelaan. Pembedaan, oke. Memberikan duduknya hukum. Jadi hukum supaya ada duduk di situ. Suatu contoh gini. Ada masyarakat, suatu ada masyarakat atau jurnalis yang kena perkara. Kita dilaporkan para pihak ke peradilan atau ke lembaga hukum, penegak hukum. Maka kita memberikan advokasi mereka. Kalau mereka sudah dilaporkan polisi, kita melakukan tindak pidana, maka advokasi kita berupa litigasi. Kita harus memakai seorang advokat, tim advokat dari sendiri. Tetapi kalau mereka hanya miskomunikasi, minta klarifikasi, cukup advokasi biasa, namanya non litigasi. Litigasi. Jadi kenapa saya katakan bahwa ada nanti litigasi investigasi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Karena lembaga tiga inilah yang mempunyai organ-organ di pemerintahan. Suatu contoh, ada kalau di pemerintahan ada lingkungan hidup, ada namanya pendidikan itu. Makanya ketika suatu saat adalah korupsi di tempatnya lingkungan hidup, maka kita membantu menginvestigasi terhadap masyarakat, investigasi ke lingkungan hidup sendiri. Kalau kita ditemukan ada transparansi di situ, ada ditemukan adanya kerugian negara, maka kita bisa menyarankan ke penegak hukum. Oke. Atau kita melalui orang kita tulis bahwa ada indikasi korupsi di lingkungan hidup. Oke. Nah, di situ atau juga di DPR juga sama. Di praksi masing-masing praksi ada komisi-komisi. Nah, itu harus jelas tulisannya. Jangan langsung DPR korupsi, nggak boleh. Oke. Jadi harus praksi mana, komisi mana harus berbunyi. Iya. Kalau oknum harus berbunyi oknum. Itulah namanya satu fungsi advokasi transparan. Jadi nggak boleh nanti terindikasi adanya korupsi di tubuh ini, di DPR. Maka itu sifatnya sumber berita itu. Oke. Karena apa? DPR yang mana? Pertanyaan DPR yang mana? Jadi bicara satu yang merusak institusi itu nggak boleh. Nggak boleh. Etikanya harus satu. Praksi A. Oke. Inisial namanya I. Terindikasi. Terindikasi. Itunya harus muncul ya, Pak ya. Terindikasinya itu harus terindikasi muncul. Ketika belum ada proses hukum, belum ada pemeriksaan, belum ada pemanggilan, belum ada laporan, maka bahasa yang paling tepat untuk jurnalis adalah terindikasi. Oke. Atau indikasi. Tetapi kalau sudah ada proses hukum, ada penyidikan, maka bahasa yang bagus adalah praduga tidak bersalah. Oke. Nah, ini ilmu baru juga Iya, nih. karena rangkaian praduga tidak bersalah itu masuk rangkaian proses. Proses dalam Proses penegakan hukum. Sementara indikasi ada proses litigasi, non litigasi. Kayak wartawan non litigasi, investigasi tadi berita-berita non litigasi namanya berita-berita itu. Gitu. Kalau litigasi sendiri harus langsung. Gitu. Ada peristiwa dulu, ada peristiwa memberi kuasa, kita datangi pengadilan. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal investigasi nih, sebagai Bapak sebagai ketua dari MIO sendiri dalam hukum dan HAM, sejauh mana sih Pak peran MIO untuk menginvestigasi hal-hal yang terjadi khususnya di Indonesia? Gini. Peran MIO hadir kenapa ada namanya investigasi? Karena satu, investigasi itu penting, baik dilakukan wartawan maupun dilakukan badan bidang hukum sendiri. Jurnalis itu kan investigasi juga. Ke lapangan namanya dikenal orang itu hunting, cari informasi berita. Nah, dari jurnalis itu nanti kan dikaper oleh pihak hukum. Oh, ini Mas ada informasi begini. Oke. Nah, dari hukum maka hukum menjadi investigasi ke lapangan. Kiranya kalau itu yang nanti di A diminta, saya minta datanya. Oke. Data ini apakah benar ini sudah ada transparansi atau ada indikasi korupsi. Oke. Nah, ketika sudah dapat semuanya itu, maka pertama dibeberkan di koran dulu atau media online dulu. Atau kita laporkan boleh. Begini Mas,
Jadi yang berhak melapor tentang perbuatan pidana umum itu bukan hanya lembaga, bukan. Oke. Perorangan boleh. Oh, masyarakat umum juga boleh? Masyarakat umum boleh. Oh. Boleh. Jadi kalau ada korupsi, itu kan pidana umum, lex spesialis itu. Oke. Itu bisa dilaporkan karena kategori pidana umum yang bersifat khusus. Oke. Boleh masyarakat lapor, boleh. Lapornya Tidak kemana, lembaga. Pak? Lapornya kemana, Pak? Harus lapornya ke penegak hukum, yaitu ke bidang khusus, pidana khusus. Kalau ke polisi ya namanya tidak pidana khusus di polisi, ada bagian sendiri atau di kejaksaan. Ya kan? Pokoknya kalau yang namanya korupsi lapornya kejaksaan boleh, lapornya di Polda juga boleh, Oke. di kepolisian juga boleh, di pidana khusus nanti udah diarahkan sendiri. Oke. Gitu. Tetapi kalau pidana umum lapornya harus pidana umum. Lapornya polisi nggak boleh, lapor kejaksaan nggak boleh. Oh. Suatu contoh, ada seseorang dipukul. Wartawan kita mohon agar segera melakukan tindakan hukum, nggak boleh. Tetap agar polisi Yang melakukan. selaku penegak hukum karena ini pidana umum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oh, Gitu kira. gitu. Wow, seru banget ya. Banyak banget ilmu yang juga baru buat kita, tentunya juga buat teman-teman yang juga suka sama dunia jurnalis mungkin ya. Nah, kalau sekarang nih Pak, saya minta sedikit karena juga waktunya juga udah terlalu panjang. Harapannya sendiri untuk Mio dan juga pers Indonesia itu seperti apa sih Pak? Iya. Dari sudut pandang Bapak? Harapan saya yaitu Mio hadir yang bermanfaat Oke. di bangsa ini, di Indonesia ini. Satu, kalau sebagai anak bangsa yang cerdas melalui kumpulan Mio, ini kan perkumpulan Mio ini. Sebagai insan pers, satu, membawa otak kita ke arah positif. Oke. Dengan otak kita positif, maka bisa mengaruhi masyarakat seluruh Indonesia berenergi positif. Oke. Dengan adanya energi positif, maka timbul pendapat-pendapat yang positif yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat luas. Oke. Nah itu sekiranya gitu. Oke, jadi harapannya juga Mio ini bisa menjadi salah satu media yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bagus, cocok. Iya, Dan yang kedua, Mio harus mampu menyuarakan pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu secara hukum pidana, secara umum maupun hukum korupsi di seluruhnya harus mampu. Dan saya minta, harapan saya jurnalis jangan takut di lapangan. Pakailah bahasa indikasi. Ketika ada pidana korupsi, ada pakai bahasa indikasi. Dengan ada bahasa indikasi itu, maka hukum tidak bisa menuntut kita. Yeah. Karena kita nggak menyangka seorang. Tetapi kalau sudah menuduh nyangka seorang, maka kita dilaporkan balik bisa. Pencemaran baik, kan gitu. Yeah, betul, nah itu bisa. Tetapi kalau indikasi, suatu contoh media di lapangan, ada indikasi perbuatan pidana yang dilakukan si A. Yeah. Itu tidak ada masalah. Yeah. Dan tidak bisa dilakukan penuntutan. Tetapi kalau ada praduga tak bersalah, ada diduga melakukan ini, itu artinya orang itu benar-benar negatif thinking. Kalau indikasi masih ada nilai positif thinkingnya di situ. Iya. Perlu uji materinya itu apakah benar enggak? Ya, perlu investigasi itu ya. Iya. Oke, benar. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton Batavia Smart Channel ini, kira-kira pengen tahu lebih lanjut soal kegiatan dari Mio sendiri atau mungkin juga ingin bergabung, itu bisa nggak sih? Boleh ya. Boleh. Itu kira-kira informasinya bisa didapetin di mana tuh Pak? Nanti di websitenya juga. Websitenya ya, nanti langsung aja ke Mio. Langsung ke Mio. Oke, nanti kita tulis juga website dari Mio itu sendiri. Dan yang pasti Mio ini skalanya sudah nasional ya, se-Indonesia ya. Itu kurang lebih anggota jurnalisnya ada berapa nih Pak? Kurang lebih 4.000 jurnalis 4.000 seluruh Indonesia. Dan kita 4.000 itu akan nanti ada pembinaan khusus melalui pembinaan khusus jurnalis. Jadi sehingga menjadi jurnalis yang profesional dan cerdas. Yang mampu perkembangan zamannya mampu mengikuti era perkembangan zaman era sekarang. Jadi ketika udah bergabung bersama Mio, nanti juga akan ada pembinaan. Jurnalis gitu. Dan itu berbayar atau gratis Pak?
Gratis, semua gratis. Gratis semuanya Gratis ya. semua. Oke. Nah, jadi buat teman-teman pers juga yang mungkin juga belum tergabung dan mungkin mau bergabung sama Mio, media online independen Indonesia, bisa langsung nanti cek di websitenya yang bakalan kita cantumin di kolom deskripsi. Dan yang pasti juga buat Pak Hadi Purwanto, terima kasih banget atas informasinya dan juga edukasinya tentang hukum dan HAM. Yang pasti kita juga nanti bakalan banyakin ngobrol lagi Pak ya. Kira-kira kita bakalan bahas beberapa materi-materi juga. Closing statement dari Pak Hadi untuk Batavia Smart Channel. Kira-kira apa nih closing statementnya untuk hari ini? Semoga Batavia tetap jaya. Oke. Terus berkembang. Oke. Dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa kita ini. Oke, itu dia closing statement dari Pak Hadi ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe channelnya Batavia Smart Channel. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Hadi Purwanto. Kita akhiri aja obrolan kita hari ini. Dan dari lantai 3 Geraha BK3S Salemba Tengah, Dieskon Tanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.